Ya, welcome back my channel Mr. Alki Bandar. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Sahabat warga belajar dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar terkait tentang quizzes ya. Dengan pembahasannya adalah pemanfaatan fitur AI di quizzes melalui fasilitas tingkatan berpikir taksonomi Bloom. Ya. Kita ketahui bersama bahwa quizzes saat ini sudah menyediakan berbagai fitur-fitur keren, fitur-fitur canggih yang dapat membantu kita dalam membuat atau mendesain evaluasi maupun asesmen. Oke, bagi warga dan sahabat belajar sekalian yang baru mampir di channel ini, mohon kiranya support dan dukung saya, subscribe, aktifkan loncengnya untuk dapatkan notifikasi serta informasi terbaru dari channel Mr. Alki Bandar. Ya sahabat sekalian, kita langsung aja ke TKP ya, seperti biasanya ketika mau masuk ke quizzes ya. Kita pergi aja ke quizzes.com ya, seperti ini ya, atau bisa teman-teman ketik di Google ya. Bisa aja kita ketik di Google quizzes ya. Nah, setelah itu kita buka website quizzesnya. Oke, bagi yang belum pernah mendaftar ya di quizzes, silakan regis dulu atau lengkapi data-data registrasinya. Dan bagi teman-teman yang memiliki akun belajar, silakan login langsung dengan akun belajarnya masing-masing ya. Oke, next. Selanjutnya, setelah tampil di dashboard quizzes seperti ini, di sebelah kiri teman-teman, nah di bagian bawah itu adalah quizzes AI. Kita langsung klik. Nah, ada beberapa pilihan di sini. Teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas AI yang ada di quizzes. Nah, kali ini kita pilih yang paling bawah ini teman-teman ya. Ada jelajahi perangkat AI. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa fitur-fitur di quizzes yang sudah terintegrasi dengan fasilitas AI. Nah, karena topik kita akan membuat soal yang beragam dengan tingkatan berpikir taksonomi Bloom, kita pilih pertanyaan tingkat taksonomi Bloom ya, yang ini ya. Nah, silakan diklik. Setelah teman-teman klik ya, akan tampil seperti ini, pertanyaan tingkat taksonomi Bloom. Kita mulai dengan pertanyaan atau memilih topik sesuai dengan mata pelajaran kita. Oke, next di sini silakan tuliskan topik ya. Ini karena fasilitas AI berarti teman-teman akan dibantu untuk pembuatan soal otomatis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekali lagi saya ingatkan ya, sering saya ingatkan tentang fitur AI ini bagi teman-teman yang memanfaatkannya. Fungsikan peran teman-teman sebagai validator bahwa apa yang dibuat di AI adalah hasil dari pemikiran robot yang ditancap di setiap aplikasi maupun pada website. Nah, sebagai guru yang kreatif, ketika memanfaatkan hal-hal seperti ini, kita perlu memvalidasi lagi apakah konten yang ditampilkan ini cocok untuk murid saya enggak, terus sesuai dengan tujuan pembelajaran saya enggak. Nah, kalau tidak sesuai, teman-teman bisa ubah sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, misalnya di sini kita akan mencari topik ya terkait tentang misalnya ilmu ekonomi ya. Oke, setelah itu di pilihan di bawah ini adalah grade atau kelas. Pilih sesuai dengan kelas teman-teman. Misalnya saya pilih tingkat 6. Next, selanjutnya untuk mata pelajaran, teman-teman bisa searching mata pelajaran yang sesuai dengan yang kita ampu. Kalau tidak ada bisa pilih lainnya. Nah, ini mapel yang saya contohkan ini misalnya ilmu pengetahuan sosial ya.
atau IPS. Nah, setelah dicari ya ada, berarti kita klik ilmu sosial. Kalau misalnya mapelnya belum ada di sini, teman-teman bisa pilih lainnya. Next, selanjutnya untuk bahasa, jangan lupa untuk bahasanya ini kita setting ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian di paling kanan jumlah soal ya. Silakan tentukan jumlah soal yang ingin kita hasilkan ya, kita generate. Oke, misalnya di sini saya pingin 15 soal ya. Nah, ataukah teman-teman mau otomatis? Kalau otomatis nanti dibuat secara otomatis ya, jumlahnya sesuai dengan yang dihasilkan. Tapi di sini saya tentukan misalnya 10 soal. Nah, kemudian di bawah ini teman-teman ada pilihan level belum. Silahkan teman-teman tentukan ya, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat atau mencipta. Mana yang ingin ditampilkan ya, tingkatan berpikir murid itu pada level mana. Contoh di sini saya ingin mencoba untuk level 5 atau C5 dan C6 misalnya. Nah, setelah dicentang, ini kita bisa centang lebih dari satu ya. Kalau teman-teman mau semua level ya silahkan dicentang semuanya. Next, kita pilih menghasilkan. Oke, soal kita akan dibuat nanti, tapi sebelum soalnya dibuat secara otomatis, kita diminta untuk memilih minimal ya 3 topik ya. Nah, di sini ada pilihan topik terkait tentang ilmu ekonomi. Misalnya saya ingin soal juga berkaitan tentang permintaan dan penawaran, kemudian sistem ekonomi, kemudian kegiatan ekonomi. Oke, next, selanjutnya kita pilih lanjutkan. Silahkan menunggu proses pembuatan soal secara otomatis berdasarkan level C5 dan C6 yang kita pilih sedang dibuat, sebanyak 10 soal. Nah, ini soalnya ya teman-teman, keren. Soalnya udah jadi nih 10 soal lengkap dengan kunci jawaban. Dan juga sudah ada keterangan level berpikir murid. Nah, ini contoh, kita contohkan salah satu soal yang berada di level C6. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Jika Anda ingin menciptakan sistem ekonomi baru yang lebih adil, nah, langkah pertama apa yang harus Anda lakukan? Nah, ini karena tadi pilihan kita adalah pilihan ganda ya untuk pilihan soalnya. Nah, ini soalnya sudah jadi teman-teman. Silakan nanti dikembangkan, diubah-sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Keren, langsung jadi. Nah, oke. Jika sudah teman-teman di sini ada beberapa pilihan yang bisa membantu kita untuk bereksperimen dengan murid-murid kita. Oke, di sini ada ekspor sebagai, bisa kita unduh sebagai PDF untuk dijadikan soal luring ya. Nah, kemudian bisa kita unduh sebagai dokumen ya. Ataukah teman-teman ingin muridnya berselancar langsung di Quizizz? Nah, berarti pilih ekspor ke Quizizz. Nah, ketika ini dipilih, maka teman-teman bisa membantu mengedit, mengubah lagi, atau kalau sudah cocok bisa langsung join bersama murid kita. Oke, sederhana saja ya. Semoga penjelasan ini dapat membantu kawan-kawan sekalian yang sedang mencari referensi terkait tentang cara membuat soal otomatis dengan fasilitas AI sesuai dengan tingkat berpikir taksonomi belum. Semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.